Nama saya Ling Yu. Saya menganggur setelah lulus dari universitas. Saya menjalankan penjualan, bekerja sebagai satpam, bekerja sebagai pelayan di restoran, dan juga mencuci piring di dapur belakang. Restoran tempat saya bekerja tutup setengah tahun yang lalu, dan saya menganggur lagi. Itu dicuri oleh pencuri lagi, belum lagi tidak bisa membayar sewa, dan hampir tidak ada uang makan. Tepat ketika saya bingung, Fa Xiao Wang datang menelepon saya. "Yu tua, saya memiliki kesempatan untuk menghasilkan banyak uang di sini. Apakah Anda ingin melakukannya?" "Lakukan." Saya setuju bahkan tanpa memikirkannya. Bahkan jika saya pergi untuk membuat skema piramida, itu masih akan menghasilkan uang, bukan? Dalam sekejap mata, itu adalah waktu shift lagi. Kami berganti dari shift siang ke shift malam, berganti pakaian dan memasuki bengkel. Big Fatty berkata kepadaku dengan suara rendah, "Yu tua, kudengar banyak orang meninggal dalam kecelakaan mobil hari ini. Ayo cepat menguliti mereka." Menguliti orang mati sebenarnya bukan menguliti orang, melainkan melepas pakaian yang dikenakan pada mayat. Pakaian orang mati ini bisa dijual kepada mereka yang berspesialisasi dalam industri ini. Mereka dapat membarui pakaian dan menjualnya lagi. Inilah sebabnya kami bukan sumber penghasilan kecil. Begitu saya memasuki kamar mayat, mata saya langsung tertarik oleh mayat. Itu adalah gadis yang sangat cantik. Kulitnya cerah, tanpa noda darah atau bekas luka di tubuhnya. Dia tampak seperti sedang tidur, dengan wajah lembut. Orang tidak bisa tidak memiliki dorongan primitif hormonal. Sungguh sia-sia gadis cantik seperti itu mati. Aku menghela nafas, tetapi terus menggerakkan tanganku, membantu tubuh gadis itu berdiri, dan mulai melepas mantelnya. Di tangannya, dia melihat labelnya dengan hati-hati, dan tertegun, "Chanel." Ini adalah produk kelas atas. Setelan sekecil itu di toko khusus tidak dapat dibeli tanpa puluhan ribu. Saya mengambil bagian atas dan melihatnya dengan hati-hati. Tidak ada kerusakan atau noda darah di atasnya. Saya tidak bisa tidak memiliki ide di hati saya. Ambil kembali jas Chanel kecil ini dan berikan pada Xiaoyan sebagai hadiah. Dia akan sangat bahagia. Gadis itu memiliki pantat yang sangat pinggul, dan rok pendeknya sangat pas dengan tubuhnya, dan aku tidak bisa melepaskannya setelah waktu yang lama. Jadi aku harus meletakkan kakinya di pundakku, mencoba mengangkat tubuhnya, jadi bahwa rok pendek roknya dilepas. Tepat ketika aku menarik rok pendeknya dengan seluruh kekuatanku, gadis itu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup dan menatap lurus ke arahku dengan senyum aneh di bibirnya. Semua rambut halusku segera berdiri, dan aku buru-buru mencoba menurunkan kaki gadis itu dari leherku, tetapi kakinya dijepit erat ke leherku, dan aku tidak bisa menariknya terlepas seberapa keras aku menariknya. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak saya. Apakah saya sekarat? Aku tidak tahu berapa lama, mungkin hanya 10 detik, mungkin 10 menit, entah bagaimana aku mengendurkan kaki gadis yang menjepit leherku, dan merangkak turun dari meja kamar mayat, berlari mati-matian menuju kamar mandi, berteriak nama Fatty sambil berlari. Fatty mengalami diare. Ketika dia mendengar saya memanggilnya, dia keluar dari kamar mandi dengan tergesa-gesa dan bertanya, "Yu tua, ada apa denganmu? Mengapa suaramu berubah?" Wanita itu dia baru saja hidup, dan hampir membunuhku. Dia meraih leher besar yang gemuk dan berkata dengan cemas, "Apa yang kamu bercanda? Sama sekali tidak lucu membuat lelucon seperti itu di malam hari." Big Fatty berkata dengan sedih. "Aku tidak berbohong padamu, aku hampir mati tadi." Fatty Wang menemaniku kembali ke kamar mayat. Jasad wanita cantik itu masih tergeletak di atas meja kamar mayat. Rok yang belum dilepas seluruhnya menutupi separuh bokongnya.
Ada godaan yang tak terlukiskan. Izinkan saya memberitahu Anda, dia benar-benar membuka matanya sekarang, dan kaki itu menjepit leher saya, dan saya bahkan tidak bisa menariknya. Saya menjawab pria gendut itu dengan rasa bersalah, dan melepas sepatu hak tinggi gadis itu. Sepasang sepatu hak tinggi ini juga merupakan produk kelas atas. Saya memeriksa ukurannya, dan ukurannya sama dengan milik Xiaoyan. Itu tepat untuk dia pakai. Fatty menyeringai, dan hendak mulai menggodaku, ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening, menutupi perutnya dan berlari ke kamar mandi lagi, dan aku satu-satunya yang tersisa di kamar mayat lagi. Tepat ketika saya tidak bisa mengendalikan diri, tiba-tiba ada rasa sakit di dada saya, seolah-olah saya ditusuk jarum, dan itu sangat menyakitkan. Aku buru-buru membuka ikatan kerahnya, kulit di dadaku semulus dulu, tidak ada bengkak atau luka, hanya kalung tua yang tergantung di leherku. Benda ini gelap, tanpa bahan yang terlihat, dan bentuknya agak mirip cakar binatang buas. Ketika novel perampokan makam populer beberapa tahun yang lalu, saya bertanya-tanya apakah keluarga itu berasal dari garis Kapten Mojin. Mungkinkah jimat ini jimat menyentuh emas yang terbuat dari cakar terenggiling? Pada saat ini, desahan panjang tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Mendengar desahan ini, semua merinding muncul di sekujur tubuh saya, rambut saya berdiri, kulit kepala saya meledak, dan saya tidak bisa tidak melihat gadis yang terbaring di meja kamar mayat. Gadis itu masih berbaring di sana dengan tenang, dengan tubuh bagian bawahnya telanjang, seolah-olah dia sedang tidur. Saya menahan napas dan melihat dengan hati-hati untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saya akhirnya menghela nafas lega dan memutuskan untuk terus melepas bajunya, dan memutuskan bahwa begitu saya selesai melepas bajunya, saya akan segera memasukkannya ke dalam insinerator dan membakarnya. Ketika saya berjalan ke sampingnya dan mulai membuka kancing kemejanya, tiba-tiba saya menyadari sebuah detail, dia menutup mulutnya sebelumnya, tetapi sekarang mulutnya sedikit terbuka. Tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya, berbalik dan melihat bahwa itu adalah Big Fatty. Apa yang kamu permasalahkan, itu belum ditangani. Dia sangat cantik, kata Big Fatty sambil tersenyum. Gemuk besar, cepat bakar dia, aku selalu merasa berbulu. Bersama dengan pria gendut itu, saya mengangkat tubuh gadis itu ke ban berjalan insinerator, menarik saklar guillotine, dan guillotine yang berat dan tajam itu jatuh, menghancurkan tubuh gadis itu. Bagian perut dipotong terbuka. Setelah jenazah dibelah, injektor bahan bakar di insinerator mulai menyemprotkan bahan bakar secara merata ke jenazah. Dengan kilatan percikan listrik, insinerator tiba-tiba menyulut api yang berkobar. Dalam keadaan kesurupan, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah gadis itu di bawah cahaya api. Dia mengangkat tangan kanannya, mengaitkan jari-jarinya ke arahku, dan berkata dengan lemah, ayolah, aku bangun dari keadaan kesurupan dengan seorang brengsek, dan pergi untuk melihat mayat itu, dan menemukan bahwa mayat itu mulai terdistorsi dan hangus di bawah nyala api. Fatty, apakah kamu melihat bahwa dia tersenyum padaku dan melompat ke cermin inspeksi? Aku menunjuk ke arah perapian dan berkata, ketika saya sampai di rumah, saya mandi, dan sebelum saya bisa kembali ke kamar tidur, sesosok tubuh menerkam saya dan menutupi mata saya dengan tangannya. Saya terkejut tiba-tiba, dan saya tidak menyadari sampai sepasang bibir basah mencium pipi saya bahwa ini adalah pacar saya Xiaoyan. Tidak masuk kerja hari ini, tanyaku lembut. Nama lengkap Xiaoyan adalah Chen Yueyan, dan dia bekerja di sebuah department store. Dia adalah gadis lembut yang cantik. Saya selalu berpikir bahwa saya beruntung bisa menangkapnya. Aku libur hari ini. Setelah Xiaoyan mengatakan sesuatu dengan genit, dia menggigit telingaku dan berkata dengan genit,
Kamu benar-benar jahat, kamu licik saat memberikan hadiah kepada orang lain. Setelah berbicara, Xiaoyan melepaskan saya, dan setelah berbalik di tempat, dia berkata, apakah itu terlihat bagus? Saya melihat lebih dekat, dan ternyata Xiaoyan sudah memakai set Chanel itu. Dia terkejut dan berkata, cepat lepas. Xiaoyan muncul lagi, meraih cuping telingaku dengan bibirnya, dan mulai menghisap cuping telingaku dengan lembut. Itu terlihat bagus. Saya menjawab dengan samar, tetapi hati saya sudah berantakan. Aku tidak bisa menahannya lagi, aku tegang dan meledak. Saat aku meluncur, Xiaoyan di depanku tiba-tiba berubah menjadi gadis yang dikremasi. Dia menatapku dengan senyum aneh di wajahnya. Aku terkejut, dan tiba-tiba mendorongnya ke bawah. Setelah berteriak, Xiaoyan berteriak dengan marah, kamu gila? Apakah kamu ingin membunuhku? Ternyata saya mendorong Xiaoyan dari tempat tidur dengan terlalu banyak kekuatan dalam kepanikan saya, dan dia jatuh ke lantai yang dingin. Tentu saja dia sangat marah. Maaf, saya terlalu bersemangat, saya mendorong terlalu keras. Apalagi yang bisa saya katakan saat ini? Cepat dan lupakan saja, kamu tidak bisa memberitahu Xiaoyan tentang mayat wanita dan Chanel, kan? Lalu dia tidak putus denganku saat itu juga? Pergilah, aku belum pernah melihatmu seperti ini. Ada apa? Xiaoyan dengan marah bangkit dari lantai, pergi ke kamar mandi untuk mandi. Saya duduk dengan depresi, mengeluarkan sebatang rokok dan merokok. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa saya melihat Xiaoyan sebagai gadis yang sudah mati? Mungkinkah arwahnya yang mengikutiku kembali? Saya melihat set pakaian Chanel di samping tempat tidur, dan mau tidak mau merasa sedikit gugup, atau diam-diam membuang set pakaian Chanel ini dan membelanjakan uang untuk membeli set baru untuk Xiaoyan. Tapi saat aku memikirkan deretan angka 0 yang panjang pada label setelan kecil di toko khusus, aku merasa sedikit sedih. Kalau tidak, pikirkan cara lain. Pergi ke kuil untuk menyembah Buddha? Tepat ketika saya berpikir liar, Xiaoyan keluar dari kamar mandi setelah mandi, dan mengabaikan saya, dan mengobrak-abrik pakaian di lemari dengan marah, sepertinya dia akan mengabaikan saya. Hati saya tergerak, dan saya secara tidak sengaja mengeluarkan kalung platinum dari saku baju saya, dan mengguncangnya di depan matanya. Lihat apa ini. Keluarlah, aku tidak ingin berbicara denganmu, jawab Xiaoyan, tetapi gerakan di tangannya melambat. Saya tahu ada sesuatu yang terjadi, jadi saya tersenyum dan memeluknya dari belakang, membelai tubuh halusnya dengan tangan saya, dan berkata dengan lembut, jangan marah, oke? Saya terlalu bersemangat sekarang, tolong maafkan saya. Apakah kalung ini bagus? Xiaoyan melihat lebih dekat pada kalung platinum itu, dan akhirnya tertawa, demi ketulusanmu, aku akan memaafkanmu kali ini. Tentu saja aku sangat tulus. Itu hanya kecelakaan tadi. Aku dengan lembut mencium tulang selangkah Xiaoyan. Ketika saya melakukan itu, dia paling suka ketika saya menciumnya. Orang jahat, pakaikan untukku. Xiaoyan berkata dengan mata kabur. Saya membilas kalung platinum di pipa air, jadi saya tidak khawatir akan kotor. Jadi saya memakainya untuk Xiaoyan. Setelah makan siang, Xiaoyan membawa saya ke konter perhiasan perak di sebuah department store, dan menunjuk ke sebuah kalung perak untuk diperlihatkan kepada penjual untuk saya coba. Baru kemudian saya tahu bahwa hadiah yang dia katakan akan dia berikan kepada saya adalah kalung perak. Tidak perlu, aku punya kalung keluarga. Tidak. Kalungmu sangat gelap dan jelek, aku ingin kamu mengubahnya sejak lama, kali ini tepat. Kamu tidak berpikir kalung perak itu terlalu murah, apakah kamu tidak menyukainya? Aku tidak,
penghasilan sebanyak kamu, jadi kamu tidak bisa membenciku. Bukan itu artinya. Kalung keluargaku sangat memperingati dan tidak bisa dibuang. Penjual di samping juga menimpali dan berkata, "Tuan, saya bisa memberi Anda sebuah kotak untuk menyimpan kalung keluarga sebagai harta, akan lebih baik disimpan seperti itu." Saya tidak bisa menolak Xiaoyan, jadi saya harus berganti menjadi kalung perak dan memasukkan kalung keluarga ke dalam kotak. Setelah makan malam, Xiaoyan dan saya bermesraan lagi, lalu keluar untuk bersiap-siap bekerja. Ketika saya datang ke krematorium dan mengganti pakaian kerja saya, pria gemuk bermata tajam itu melihat kalung perak di leher saya dan bercanda, "Oke, jadi saya menggantinya begitu cepat." "Apa yang kamu bicarakan?" "Ini adalah kalung perak yang dibelikan Xiaoyan untukku, dan aku memberikannya padanya." Mengetahui bahwa pria gendut itu salah paham, saya menjelaskan. Masalah membagi harta rampasan dibahas di antara kami berdua, dan dia tahu apa yang saya ambil. Itu jauh dari ruang ganti ke tempat kerja, dan aku lelah menolak pertanyaan pria gendut itu di sepanjang jalan. Ketika saya berjalan ke cermin rias di depan bengkel, tiba-tiba saya melihat bayangan seorang wanita di belakang saya. Itu hanya sekilas, tapi saya 100% yakin bayangan wanita yang mengikuti saya adalah gadis yang dikremasi. Melihat pemandangan ini, bulu kuduku langsung berdiri, dan aku membeku di tempat. Fatty melihat aku tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Yu tua, ada apa?" Aku mengabaikannya, berjalan kembali ke depan cermin rias, melihat ke cermin lagi, tidak ada apa-apa di belakangku. Di mana gadis itu? "Yu tua, ada apa?" Fatty bertanya dengan penuh semangat melihat ekspresiku yang tidak benar. Baru saja saya melihat wanita di cermin itu mengikuti saya. Tapi sekarang saya melihat ke cermin dan itu hilang. "Kamu pasti terpesona, dan kamu menakuti dirimu sendiri. Apakah karena kamu memiliki terlalu banyak postur membuka kunci hari ini, dan kekurangan ginjalmu terlalu serius?" Big Fatty berkata sambil menyeringai. Pada pukul 2 malam, kumpulan mayat pertama hampir dikremasi, dan Fatty dan saya sedikit lelah. Jadi kami pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan merokok. Berdiri di depan wastafel dan mencuci muka, air keran yang dingin membuatku merasa jauh lebih baik. Aku mengangkat kepalaku, tapi tiba-tiba menemukan ada wajah wanita di belakangku di cermin. Itu adalah gadis yang dikremasi olehku tadi malam. Dengan senyum aneh di wajahnya, dia berdiri tidak jauh di belakangku, menatap lurus ke arahku seperti itu. "Brengsek!" Aku berteriak kaget, menoleh, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa di belakangku, dan tidak ada sosok di sana. Pria gendut yang sedang buang air kecil itu sangat ketakutan sehingga saya menggigil, dan dia banyak buang air kecil di celananya. Dia tidak bisa menahan kutukan. "Ikan tua, mengapa kamu begitu gugup? Tidak aman untuk buang air kecil. Cepat dan buang air kecil, ayo pergi ke ruang pemantauan setelah kita selesai buang air kecil." Saya ingin pergi ke ruang pemantauan, seperti yang mereka katakan, kamera elektronik dapat menangkap hantu. "Apakah kamu masih memikirkan hantu? Kenapa kamu begitu pemalu sekarang?" Pria gendut itu mengompol, dan dia tentu saja sangat kesal. Sesampainya di ruang monitoring, rekan-rekan di ruang monitoring segera melakukan tune-out video sesuai kebutuhan. Dalam video tersebut, saya berdiri di depan wastafel di kamar mandi dan mencuci muka. Semuanya terlihat normal. Namun setelah beberapa detik, gambar video mulai bergetar tanpa henti, dan gambar menjadi kabur dan terguncang. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi sama sekali. Ketika gambar menjadi jelas lagi, saya sudah menoleh dan mulai berbicara dengan pria gendut itu.
Apa yang terjadi? Apakah monitornya tidak berfungsi? Wajah pria gendut itu menjadi pucat. Tidak, pemantauannya baik-baik saja, rasanya seperti interferensi elektromagnetik. Rekan yang bertugas memantau menjawab. Sudah ada lapisan keringat dingin di punggungku, dan aku menggertakkan gigiku dan berkata, "Kakak An, kamu bisa memutar video pengawasan dari cermin rias lagi, saat kita pertama kali pergi bekerja." Video itu dengan cepat dipanggil, dan gambarnya hampir persis sama. Pada saat kritis, itu bergetar dan kabur, dan isinya tidak bisa dilihat sama sekali. Saat goncangan berakhir, itu adalah gambaran diriku yang akan kembali melihat ke cermin lagi. Pada saat ini, bahkan lelaki gendut itu sedikit gugup. Apa yang terjadi? Mari kita lihat periode waktu lain untuk melihat apakah kameranya tidak berfungsi. Tidak ada kesalahan. Kami telah menonton layar monitor untuk waktu yang lama. Kecuali untuk 2 kegugupan dan buram, layar lainnya sangat mulus tanpa masalah. Hati saya semakin berat, dan Fatih berhenti berbicara, dan terus merokok dengan kepala tertekan. Sebaliknya, rekan-rekan di ruang pemantauan dapat memikirkannya, dan menghiburnya. Kami adalah krematorium di sini, dan cukup normal untuk menghadapi hal seperti itu. Silakan cuti beberapa hari, pergi ke kuil untuk membakar dupa, dan mengundang patung Buddha yang disucikan untuk kembali dan Anda akan baik-baik saja. Saya memikirkannya, dan itu adalah satu-satunya cara untuk melakukannya, tetapi saya siap untuk mengeluarkan banyak darah di hati saya. Saya membuang set kalung Chanel dan platinum ketika saya hendak pulang, dan kemudian pergi membeli yang baru untuk Xiaoyan. Sangat berbulu, barang-barang ini tidak bisa disimpan lagi. Meski hati berbulu, namun pekerjaan yang harus dilakukan tetap harus dilakukan. Fatih dan saya kembali ke kamar mayat, diam-diam memproses mayat yang tersisa, mengirim mereka ke krematorium untuk kremasi, dan kemudian pergi ke ruang pemantauan untuk duduk dan mengobrol dengan mereka untuk menghabiskan waktu. Kedua rekan itu melihat kami ketakutan, dan mereka tidak mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Mereka hanya mengatakan bahwa kuil terdekat sangat efektif, dan mereka berbicara tentang beberapa peristiwa supranatural yang dikabarkan. Setelah bos tertentu di kota memperbaiki tubuh emas Buddha, dia segera menghilang. Fatih dan saya merasa menarik mendengar hal-hal seperti menjadi kaya, dan perlahan-lahan melupakan hal yang menghantui. Segera fajar menyingsing dan sudah waktunya untuk pulang kerja, dan lelaki gendut itu dan saya kembali lagi. Setelah memasukkan semua abu dari insinerator ke dalam guci, kami berganti pakaian dan menuju kota. Yu tua, kembali dan bakar jas itu, dan jangan simpan kalung itu. Saat kami sedang sarapan bersama, Fatih berkata kepadaku dengan sungguh-sungguh, "Yah, itulah yang aku rencanakan. Pergilah bekerja lagi malam ini, mari kita minta cuti dari pemimpin, dan pergi menyembah Buddha besok." Oke. Setelah makan malam, saya bergegas ke ruang persewaan dengan penuh pikiran, tetapi saya sedang memikirkan bagaimana menangani masalah ini. Tidak sulit untuk membeli 1 set baju dan kalung baru, cukup bayar saja. Tapi masalahnya bagaimana saya tidak mengenal hantu itu? Tanpa sadar bertukar barang, jika Xiaoyan tahu bahwa barang-barang itu diambil dari orang mati, permainan akan benar-benar berakhir untuk kita berdua. Mendorong pintu terbuka dan memasuki ruangan, saya sedikit terkejut bahwa Xiaoyan belum pergi bekerja. Dia mengenakan setelan Chanel itu, membelakangi saya, duduk dengan tenang di tempat tidur dan melihat keluar jendela, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saya pikir dia menemukan sesuatu yang salah, berjalan dengan rasa bersalah, memeluknya dengan lembut dari belakang, dan berkata dengan lembut, "Sayang, apa yang kamu pikirkan?" Xiaoyan tidak menjawab. Hatiku semakin kosong,
Aku mengguncang tubuhnya dan berkata, "Ada apa? Siapa yang membuat putri kecilku tidak bahagia?" Melihat Xiaoyan masih tidak berbicara, aku mengguncang Xiaoyan lagi dengan penuh semangat. Pada saat ini, kepala Xiaoyan seperti bola dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah berguling 2 kali, ia menabrak dinding dan berhenti, tepat menghadapku, dengan mata terbuka lebar. Apa yang terjadi selanjutnya, saya tidak ingat dengan jelas. Saya hanya ingat memanggil polisi dan juga memanggil Big Fatty, lalu pingsan. Ketika polisi tiba di rumah sewa dan membangunkan saya, memborgol saya, memasukkan saya ke dalam mobil polisi, dan membawa saya kembali ke ruang interogasi tim polisi kriminal, saya terbangun dari linglung. "Katakan padaku, bagaimana kamu membunuh wanita yang mati itu?" Seorang polisi berkulit hitam dan gemuk bertanya kepada saya. "Bunuh Xiaoyan? Xiaoyan meninggal ketika aku sampai di rumah. Bagaimana mungkin aku yang membunuhnya? Jangan salahkan orang baik." "Kamu bohong sama siapa? Cuma ada sidik jari kamu dan sidik jari korban di kamar. Siapa lagi yang melakukannya kalau bukan kamu?" Polisi hitam gemuk itu menampar meja dan berteriak dengan keras. "Saya sedang bekerja di krematorium tadi malam. Saya melihat Xiaoyan meninggal ketika saya sampai di rumah, dan kemudian saya menelepon Anda untuk memanggil polisi. Bagaimana mungkin saya menjadi gila? Apakah polisi ini babi? Mengapa Anda memperlakukan saya sebagai pembunuh tanpa pandang bulu?" Mendengar apa yang saya katakan, polisi gendut hitam itu tertegun sejenak, lalu keluar tanpa berkata sepatah kata pun, dan setelah lebih dari 10 menit, dia masuk lagi dan berkata, "Kalau begitu ceritakan tentang apa yang Anda lakukan antara tadi malam dan saat kau menelepon polisi." "Apa? Saya bekerja di krematorium tadi malam, makan malam dengan pria gendut itu setelah bekerja, lalu kembali ke rumah sewaan dan melihat Xiaoyan meninggal. Mencuri barang-barang dari orang mati dari krematorium, meskipun orang dalam melakukannya, tetapi begitu polisi memutuskan bahwa itu mencuri atau menghina mayat, itu akan dihukum. Saya tidak akan mengatakannya dengan bodoh, karena menghantui. Saya takut untuk mengatakannya itu polisi akan memperlakukan saya seperti orang gila." Polisi hitam gendut itu menanyaiku beberapa kali, dan setelah melihat bahwa isi jawabanku sama, dia melepaskanku dengan marah. Melihatnya, sepertinya aku bukan pembunuhnya dan dia sangat kesal. Setelah keluar dari ruang interogasi, sudah lewat jam 3 sore. Saya berdiri di koridor gedung polisi kriminal dalam keadaan linglung, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Rumah sewaan sekarang menjadi TKP, dan tidak mungkin untuk kembali. Pekerjaan krematorium, apakah Anda masih ingin pergi? Bagaimana jika hantu perempuan itu masih menungguku di krematorium? Bagaimana Xiaoyan mati? Siapa pembunuhnya? Apakah ada kebencian yang mendalam dengan Xiaoyan? Mengapa kamu ingin memenggal kepala seorang gadis? Saat ini, saya mendengar 2 petugas polisi mendiskusikan kasus tersebut di kantor di belakang saya, jadi saya mendekat untuk mendengarnya lebih jelas. Saya dengar tidak, hari ini tim mengambil kasus yang sangat jahat. Metode jahat macam apa? Saya mendengar dari Departemen Forensik bahwa darah gadis itu benar-benar habis. Semuanya disimpan dalam ember plastik di kamar mandi, dan tidak ada setetes darah pun yang tumpah keluar. Sangat jahat. Bahkan jika kamu memasukkan kepalamu ke dalam ember plastik untuk mengeluarkan darah, tidak mungkin untuk tidak menumpahkan setetes pun. Yang lebih jahat belum datang. Sidik jari diambil di tempat kejadian. Tidak ada orang lain kecuali korban dan pacarnya, tetapi pacarnya sedang bekerja sepanjang malam. Dilihat dari waktu kematiannya, tidak mungkin melakukan kejahatan. Lalu siapa yang membunuhnya? Senjata pembunuh ditemukan di tempat kejadian.
Itu adalah pisau buah biasa. Menurut Anda sidik jari siapa itu? Yang itu milik almarhumah perempuan. Rekan-rekan dari Departemen Pelacakan mengatakan bahwa berdasarkan jejak dan petunjuk yang ditinggalkan oleh pisau buah dan tempat kejadian, almarhumah perempuanlah yang menusuk jantungnya dengan pisau, memasukkan semua darah ke dalam plastik. Amber lalu berjalan kembali ke kamar tidur di samping tempat tidur. Dia memotong kepalanya secara horizontal dengan pisau, dan memotong kepalanya. Kamu berbohong kepada siapa? Pisau menembus jantung dan mengalirkan darah. Bisakah orang itu tetap hidup? Bagaimana orang bisa berjalan ketika dia mati? Lagi pula, siapa yang bisa menggunakan pisau untuk memotong kepalanya secara horizontal? Betul. Itu sebabnya kasus ini sangat jahat. Kolega dari Departemen Pelacakan mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyimpulkan kejahatan dari jejak yang tertinggal di tempat kejadian, tetapi ini sama sekali tidak mungkin, jadi kasusnya membeku di sini. Mereka dikatakan bahwa pacar almarhum wanita bekerja di krematorium, dan kemungkinan besar itu terkontaminasi dengan hal-hal najis, dan pembunuhnya sama sekali bukan manusia. Haha, jangan bicara omong kosong. Jika kata ini keluar, kamu harus ditegur oleh pemimpin lagi. Kita tidak bisa mengakui hal semacam ini. Berdiri di koridor, mendengarkan percakapan antara dua polisi, saya merasa seolah-olah saya telah jatuh ke gudang es, dan seluruh tubuh saya sedingin es. Nyatanya, sejak saya melihat kepala Xiao Yan jatuh, saya sedikit khawatir apakah kematian Xiao Yan terkait dengan hantu perempuan itu, tetapi saya tidak berani memikirkannya. Sekarang saya mendengar kebenaran dari kedua polisi itu. Saya hanya merasa bahwa hati saya akan dibekukan oleh rasa takut, hati saya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Saya menyesal bahwa saya tidak serakah untuk murah dan membawa kembali set Chanel untuk dipakai Xiao Yan. Dan saya bahkan lebih takut aku akan sama dengan Xiao Yan hantu itu menguasai tubuh dan memenggal kepalanya sendiri. Tepat ketika saya berdiri di sana dengan gemetar tak terkendali, ponsel saya tiba-tiba berdering, itu adalah telepon dari Fatty. Yu tua, aku baru saja selesai mengambil pernyataan di tim polisi kriminal dan aku akan kembali. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Sebelum saya bisa menjawab, salah satu polisi yang sedang mengobrol keluar, melambaikan tangannya dengan tidak sabar kepada saya dan berkata, "Siapa kamu? Jangan berdiri di sini jika tidak ada yang harus dilakukan, pergilah." Saya segera keluar dari gedung kantor tim polisi kriminal, dan segera melihat Fatty Wang berdiri di tengah halaman memanggil saya. Setelah masuk ke dalam mobil, Fatty Wang bertanya, "Yu tua, apa yang terjadi? Mengapa sesuatu terjadi pada Xiao Yan?" Ini semua salahku. Jika aku tidak membawa kembali setelan Chanel untuk dikenakan Xiao Yan, dia tidak akan mengalami kejadian ini. Begitu saya membuka mulut, hidung saya menjadi sakit, dan air mata mengalir tak terkendali. Meskipun Xiao Yan baru bersamaku selama lebih dari sebulan, dia sangat baik padaku. Sekarang karena kesalahanku, dia telah berubah menjadi mayat yang dingin. Memikirkan hal ini saja membuatku merasa seperti ada pisau di hatiku. Ini seperti tidak bisa berhenti. Fatty menghela nafas dan tidak berbicara, merokok dalam diam. Setelah saya selesai menangis dan sedikit tenang, dia memberi saya sebatang rokok dan berkata, "Rokok saja, akan terasa lebih baik." Saya diam-diam menyalakan rokok dan merokok dengan penuh semangat. "Tinggallah bersamaku selama beberapa hari. Jangan pergi bekerja malam ini. Aku akan meminta cuti untukmu." 1. Saat Fatty menyalakan mobil dan hendak mengemudi kembali, beberapa polisi bergegas keluar dari gedung kantor tim polisi kriminal dan berhenti di depan mobil. Keluar dari mobil,
Segera keluar dari mobil untukku. Penjahat terkemuka bahkan meletakkan tangannya di pistol di pinggangnya. Fatty dan aku saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi, jadi kami keluar dari mobil dengan patuh. Cari aku! Dua polisi menekan Fatty dan saya di kap mobil dan memborgol mereka, sementara polisi lainnya dengan cepat mengobrak-abrik mobil. Setelah beberapa polisi menggeledah mobil, mereka merentangkan tangan ke arah polisi terkemuka, tidak ada apa-apa. Polisi terkemuka mengerutkan kening dan berkata dengan marah, bahwa mereka kembali dan interogasi mereka secara terpisah. Para polisi ini benar-benar kejam. Polisi yang memegangi saya begitu kuat sehingga saya merasa lengan saya akan dipatahkan olehnya. Rasa sakitnya luar biasa. Dia menghela nafas panjang lega. Ling Yu, kan? Katakan dengan jujur, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Dari mana kamu mendapatkan bukti-bukti itu? Bukti apa? Saya menjadi gila, mengapa ini pertanyaan yang tidak masuk akal? Polisi terkemuka menatap saya untuk waktu yang lama, dan setelah memastikan saya tidak berbohong, dia berkata, Anda benar-benar tidak menyentuh barang bukti itu. Bukankah kamu polisi yang mengurus barang bukti? Kenapa kamu datang untuk bertanya padaku? Polisi terkemuka tidak berbicara, tetapi diam-diam mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, dan menghisapnya dengan cemberut. Saat hendak berhenti merokok, tiba-tiba dia berkata, berapa banyak yang kamu sembunyikan? Saya terkejut, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit bersalah. Saya memalingkan muka dan berkata, saya tidak menyembunyikan apapun. Kamu berbohong. Kamu pasti tidak mengatakan yang sebenarnya, cepat katakan padaku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Polisi itu memukul meja dan berteriak dengan keras. Hatiku sakit, sepertinya soal Chanel dan kalung itu tidak bisa disembunyikan. Mungkin pria gendut itu sudah mengaku saat merekam pernyataan itu. Aku benar-benar tidak membunuh siapapun. Aku tidak tahu bukti apa yang kamu sebutkan. Aku hanya mencuri baju dan kalung platinum dari krematorium, dan aku sedikit ragu untuk memberitahu hantu itu. Katakan. Apa lagi? Juga ketika aku pergi bekerja tadi malam, aku dihantui. Kurasa itu mungkin ada kaitannya dengan pembunuhan itu. Aku menggertakkan gigiku dan berkata. Polisi terkemuka mengangkat alisnya, meletakkan puntung rokok di asbak, dan berkata, hati-hati, jangan lewatkan satu kata pun. Setelah menonton video pengawasan tetapi menemukan kesalahan pada gambar, petugas polisi terkemuka itu mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu berkata, ikuti saya. Saya mengikutinya ke ruang pengawasan gedung kantor polisi kriminal. Dia menunjuk ke layar pemantauan dan berkata, perhatikan baik-baik, apakah situasinya sama dengan yang Anda temui tadi malam? Layar pemantauan berasal dari koridor. Itu adalah saat ketika aku berdiri di sana dengan linglung barusan. Ketika polisi keluar untuk mengusir saya, layar monitor tiba-tiba mulai bergetar dan saya tidak bisa melihat apa-apa. Setelah beberapa saat, layar kembali normal, seorang polisi masuk, lalu berlari keluar dengan panik. Adegan itu ditangguhkan di sini. Ya, video pengintaian kemarin sama dengan ini. Saya berkata dengan cepat, dan setelah saya selesai berbicara, saya tidak bisa tidak bertanya lagi, apa yang terjadi? Itu ruang bukti, di mana semua bukti kasusmu disimpan. Anggota tim yang berbicara denganmu pergi ke kamar mandi dan kembali, dan melihat rekannya terbaring mati di tanah, tanpa luka di tubuhnya, dan barang bukti juga hilang. Ah, mati lagi. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Jadi, beritahu aku dengan jelas siapa kamu dan apa yang telah kamu provokasi.
polisi terkemuka itu mencengkeram kerahku dan berkata dengan galak, Aku hanya rakyat jelata yang miskin. Bagaimana aku tahu bahwa mencuri jas dan kalung akan menyebabkan hal semacam ini?" Polisi itu berteriak 2 kali, dan setelah melampiaskan emosinya, dia melepaskan kerah saya dan berkata dengan sedikit kesal, "Lupakan saja, saya tidak bisa menyalahkan Anda untuk masalah ini, tidak ada yang tahu apa yang tidak terjadi. Aku hanya bisa menghela nafas lega." Untungnya, petugas polisi terkemuka masih memahami kebenaran. Jika dia benar-benar membenciku, aku akan memiliki kehidupan yang buruk di masa depan. Namun, pihak lain belum melepaskan saya, jadi saya tidak berani pergi, jadi saya harus berdiri dengan hati-hati di samping. Setelah hening sejenak, saya hanya bisa berkata, "Mengapa Anda tidak memberitahu departemen khusus untuk menanganinya?" "Departemen khusus apa?" tanya polisi itu dengan curiga. "Kelompok naga dan pembudidaya lainnya yang berspesialisasi dalam menangani kasus supernatural seperti itu. Bukankah itu tertulis di buku? Sudahkah kamu membaca terlalu banyak novel online? Aku tidak tahu apakah orang lain telah melihatnya. Lagi pula, aku telah bekerja di tim polisi kriminal selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah mendengar departemen yang menangani hal ini." Aku langsung tersipu, dan ternyata yang ada di buku itu semua omong kosong. Kembali ke ruang interogasi, polisi terkemuka sedang merokok dan memberitahu saya apa yang dilihatnya di tempat kejadian. Konten umumnya sama dengan yang saya dengar, tetapi ada 2 detail yang tidak saya ketahui sebelumnya. Di dalam ember plastik berisi darah itu, dokter forensik memeriksa di tempat, dan itu tidak kosong, melainkan kalung hitam, dan tenggorokan Xia Oyan diisi dengan kalung yang agak mirip. Kedua kalung ini juga dibawa kembali oleh polisi kriminal sebagai barang bukti, tetapi baru saja dicuri dalam insiden itu. Saya tidak bisa tidak memikirkan jimat leluhur saya, dan saya menggambarkannya ke pihak lain. Dia mengangguk dan berkata, "Kalung yang kamu sebutkan berlumuran darah. Yang tersangkut di tenggorokan wanita yang meninggal itu memberitahumu tentang itu. Agak mirip, dan bahannya sama. Dan kalung platinum? Ada liontin berbentuk hati di atasnya. Saya tidak melihatnya di tempat kejadian. Apa yang sedang terjadi?" Kalung platinum yang diam-diam saya ambil kembali telah hilang, kalung leluhur direndam dalam darah, dan satu dimasukkan ke tenggorokan Xia Oyan. Dari mana asalnya yang ekstra? Mengapa merendam satu dalam darah dan yang lainnya dalam mayat? Saya telah membaca banyak novel hantu, dan pendekatan aneh seperti itu terasa seperti semacam ritual misterius. Jika ini benar-benar ritual mistis, apa peran kalung leluhur saya? Apakah itu media? Apakah itu ada hubungannya dengan pengalaman hidup saya? Ketika datang ke pengalaman hidup saya sendiri, saya benar-benar tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Saya telah tinggal bersama keluarga kakek saya sejak saya berusia 8 tahun, dan saya sama sekali tidak ingat masa lalu. Benar-benar kosong. Saya bertanya kepada kakek saya mengapa, dan dia berkata bahwa saya tidak sengaja jatuh dari rumah dan kepala saya terbentur, jadi saya tidak ingat masa lalu. Jika itu hanya amnesia, tidak apa-apa. Satu hal yang sangat aneh yaitu saya tidak pernah melihat orang tua saya, dan saya tidak pernah mendengar kakek saya menyebut orang tua saya, seolah-olah mereka tidak ada. Saya pernah bertanya kepada paman saya apakah orang tua saya sudah meninggal, dan paman saya menggelengkan kepalanya. Saya ingin terus bertanya, tetapi dia selalu mengubah topik atau diam. Adapun kakek saya, setiap kali saya menyebut orang tua saya, dia akan memasang wajah lurus, yang membuat saya sangat takut sehingga saya tidak berani terus bertanya. Setelah sekian lama, orang tua saya menjadi topik yang tabu dalam hidup saya.
Saya tidak akan bertanya lagi, begitu pula kakek dan paman saya. Belakangan, saya secara bertahap menerima kenyataan ini, tetapi ketika saya di sekolah, setiap kali saya melihat orang tua teman sekelas saya datang menjemput saya akan merasakan rasa iri dan kehilangan yang tak terlukiskan di hati saya. Ketika saya kuliah, setiap kali saya melihat plot di novel online, saya tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah orang tua saya juga pasangan kawin lari yang tidak ditoleransi oleh keluarga saya, jadi kakek dan paman saya tidak ingin menyebutkannya? Atau keluarga saya adalah jenis keluarga kuno dalam legenda, dengan pertikaian internal yang berdarah. Orang tua saya mengirim saya ke rumah kakek saya untuk melindungi saya, tetapi sejak saat itu mereka tidak dapat bertemu satu sama lain. Belakangan, setelah terlalu banyak menonton plot semacam ini, saya juga mengerti dalam hati bahwa ini hanyalah cerita yang dibuat oleh penulis. Tidak ada yang namanya keluarga kuno dan warisan 1000 tahun dalam kenyataan, jadi saya kehilangan minat untuk mengeksplorasi pengalaman hidup saya. Tetapi apa yang terjadi hari ini membuat pikiran yang tertekan di hati saya muncul kembali tanpa sadar. Apakah pengalaman hidup saya benar-benar tidak biasa? Melihat kasus itu sudah masuk dalam jajaran kejadian supranatural, polisi tidak lagi mencurigai saya dan Fatih, dan setelah mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak berbahaya, mereka membiarkan kami pergi. Ketika kami keluar dari tim polisi kriminal, Fatih Wang dan saya tidak berbicara sama sekali. Kami berdua merokok diam-diam dengan kepala cemberut. Ketika kami hampir tiba di kediaman Wang Dapang, dia berkata, "Saya tidak akan bekerja malam ini. Jika tidak, saya akan mengundurkan diri." Dalam keadaan linglung, saya dibangunkan oleh dering ponsel. Saya mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah Direktur Jiang yang menelepon. Dia adalah bos langsung dari Fatih dan saya. "Ling Yu, ada apa denganmu dan Wang Dapeng? Jika kamu tidak pergi bekerja, kamu tidak tahu bagaimana cara meminta cuti terlebih dahulu? Sekarang ada banyak pekerjaan yang menunggu untuk diselesaikan di lapangan, jadi kamu cepat panggil Wang Dapeng untuk menangani pekerjaan itu. Kalau tidak, kalian berdua tidak mau gaji bulan ini." Setelah Direktur Jiang selesai berbicara, dia langsung menutup telepon, dan ketika saya kembali sadar dan memutar lagi, telepon sudah dimatikan. Fatih dan aku buru-buru berpakaian dan keluar. Pria gendut itu terlalu mengantuk untuk mengemudi, jadi kami menghentikan taksi di persimpangan. Ketika pengemudi mendengar bahwa kami akan pergi ke krematorium, dia segera berhenti. Kami pergi ke sana di tengah malam. Ketika krematorium kabur, semua orang merasa panik. Namun, di bawah godaan uang 200 yuan, pengemudi itu berkompromi. Ketika saya tiba di krematorium, saya mengganti overall saya dan pergi ke bengkel tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada pria gendut itu, dan mulai mendorong mayat yang terkumpul ke dalam insinerator untuk kremasi. Ada banyak mayat hari ini, tidak heran Lao Jiang menelepon saya dan Big Fatih di tengah malam untuk mendesak saya dan Fatih. Mayat-mayat ini terlihat seperti dibawa keluar dari kantor polisi atau kamar mayat rumah sakit, karena mayat-mayat itu ditutupi dengan kantong mayat, dan beberapa mayat memiliki bekas otopsi, dan ada yang berbau formalin. Jangan mengira bahwa kenyataannya sama dengan di drama TV. Ketika seseorang meninggal, anggota keluarga harus melihat terakhir, dan kemudian setuju untuk menandatangani sebelum kremasi. Seringkali, anggota keluarga bergegas ke krematorium dan hanya mendapatkan sekotak abu, dan abunya masih ada di krematorium. Tidak ada jaminan bahwa itu adalah milik almarhum. Terjadi kecelakaan besar, belasan ratusan orang meninggal, dan pimpinan meminta krematorium untuk membuang jenazah secepatnya. Jangan sampai anggota keluarga almarhum mendorong jenazah untuk memblokir pintu dan menangisi ketidakadilan. Coba pikirkan,
mendorong mayat untuk memblokir persimpangan dan menangis untuk ketidakadilan untuk menarik perhatian, atau menggunakan guci untuk memohon ketidakadilan untuk menarik perhatian? Jika Anda memegang sebuah guci, Anda akan tahu bahwa itu adalah abu. Tetapi jika Anda tidak mengerti, Anda akan berpikir bahwa Anda sedang membawa sekotak coklat. Krematorium menangani sejumlah besar mayat. Bagaimana mereka bisa membakarnya secara terpisah? Mereka melempar beberapa mayat bersama dan membakarnya bersama. Akhirnya, mereka mengambil abu dari kotak itu dan memberikannya kepada anggota keluarga. Mereka mengatakan bahwa abu almarhum adalah abu almarhum. Apakah masih bisa melakukan tes DNA? Big Fatty dan aku baru saja mengubur kepala kami untuk membuang mayat. Ketika insinerator sudah penuh dan tidak bisa dimatikan, kami berhenti dan pergi ke ruang pemantauan untuk mengobrol dengan dua rekan. Setelah memperhitungkan bahwa kumpulan mayat hampir terbakar, mereka kembali ke kamar mayat dan mulai memproses kumpulan mayat yang kedua. Aku membawa mayat mati rasa seperti ini. Saat saya pindah ke salah satu mayat, kantong jenazah tersangkut sesuatu dan tidak bisa diseret. Saya harus membuka kantong jenazah dan bersiap untuk menyeret jenazah keluar. Tak disangka, begitu saya membuka resleting pada body bag, sebuah benda bulat meluncur keluar. Saya melihat lebih dekat dan itu adalah kepala manusia. Begitu saya melihat kepala ini, jantung saya berdetak kencang, dan saya mendapat firasat buruk. Benar saja, ketika saya membalikkan kepala dengan tangan saya dan melihat wajah orang lain, air mata langsung mengalir tak terkendali. Ini adalah kepala Xia Oyan. Coba pikirkan, siapa lagi di dunia ini yang sama sedihnya denganku? Saya pulang ke rumah di pagi hari dan menemukan pacar saya sudah meninggal. Pada siang hari, saya ditangkap oleh polisi dan diombang-ambingkan sepanjang hari. Pada malam hari, saya harus mengkremasi tubuh pacar saya. Menderita serangkaian pukulan ini, saya sudah diambang kehancuran. Sekarang melihat kepala Xia Oyan lagi, ketegangan di hatiku benar-benar hancur, dan aku tidak bisa menahan air mata. Pria besar gemuk di samping mendengar tangisanku, datang untuk melihatnya, dan segera memahaminya. Dia menepuk pundakku, duduk di sebelahku, memasukkan sebatang rokok ke mulutku, dan menyalakannya untukku. Ke atas. Ketika saya hendak melampiaskan, dia berdiri dan hendak mengambil kantong mayat berisi tubuh Xia Oyan, jadi saya menghentikannya. Gendut besar, biarkan aku mengantarnya untuk terakhir kalinya. Fatty tercengang sejenak, lalu mengangguk, dan melepaskan kantong mayat itu. Tubuh Xia Oyan juga telah dibedah. Di kulit mulus dan putihnya, sekarang ada beberapa jahitan jelek seperti kelabang. Saya melihat tubuh ini yang masih menggoda saya kemarin, dan saya tidak tahu seperti apa itu. Kenyataan begitu kejam, hidup terkadang rapuh seperti sedotan. Jenazah Xia Oyan diletakkan di sabuk konveyor dan dikirim ke tempat pembakaran terpisah. Saya ingin menyimpan abunya dan tidak mencampurnya dengan abu orang lain. Saya menyelesaikan semua ini tanpa suara, menutup pintu insinerator, menekan saklar, dan nosel bahan bakar mulai menyemprotkan bahan bakar ke jenazah. Kemudian, bola api menyala, dan mayat Xia Oyan diselimuti api. Air mata telah mengaburkan mataku, aku memandang Xia Oyan dalam kobaran api melalui jendela pengamatan insinerator, dan pikiranku penuh dengan foto-foto Xia Oyan dan aku berkenalan dan jatuh cinta. Dalam keburaman, tiba-tiba saya melihat tubuh Xia Oyan duduk di tempat pembakaran, dan saya terkejut. Saya menggosok mata dan melihat lagi, saya benar, mayat tanpa kepala Xia Oyan duduk entah kenapa saat dia bangun. Lengannya terentang lurus ke depan, seolah-olah dia sedang memohon sesuatu. Semua kesedihan saya digantikan oleh rasa takut dalam sekejap, dan saya berlari keluar sambil berteriak.
Pria gendut di sampingku juga gemetar, menjatuhkan mayat di tangannya, dan lari bersamaku. Kami berdua berlari ke ruang pemantauan, dipeluk oleh dua rekan di ruang pemantauan, menghibur kami untuk waktu yang lama, dan akhirnya duduk. Ada apa? Kenapa kalian berdua begitu ketakutan? Big Fatty menatapku dengan polos. Ya, ikan tua, apa yang terjadi? Kamu berlari keluar sambil berteriak, hampir membuatku takut untuk buang air kecil. Saya menceritakan situasi ketika saya melihat tubuh Xia Oyan duduk di tempat pembakaran dan mengulurkan tangannya, dan beberapa orang menjadi sedikit ketakutan. Salah satu rekannya lebih berani dan berkata, "Ling Yu, apakah kamu memotong mayatnya?" Dia berbicara tentang item pemotongan perut mayat dengan guillotine sebelum kremasi. Saya menggelengkan kepala, tubuh Xia Oyan telah dibedah, jadi saya tidak berpikir untuk memotongnya lagi. Ini mungkin akibat pembakaran suhu tinggi dan aksi uap perut, kata rekan itu. Namun, dalam keadaan seperti itu, beberapa dari kami sedikit gila. Setelah mendengar penjelasan tersebut, akhirnya kami merasa sedikit lega. Beberapa orang berkumpul untuk berdiskusi sebentar, dan mereka semua merasa itu mungkin karena mereka lupa memotong rongga perut. Ayo pergi, kenapa kita tidak pergi dan melihat bersama? Mayat-mayat ini harus dibuang hari ini. Fatty menyarankan. Dua rekan menemani saya dan Fatty ke kamar mayat. Insinerator menyala dengan tenang. Tidak ada yang tidak normal di ruangan itu, hanya bau menyengat dari mayat yang terbakar memenuhi udara. Tidak apa-apa, jangan khawatir kalian berdua, cepat singkirkan mayatnya, ayo mengobrol bersama. Setelah berbicara, kedua rekan di ruang pemantauan pergi. Sebelum mulai bekerja lagi, saya pergi memeriksa insinerator tempat tubuh Xia Oyan dibakar, dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tubuh Xia Oyan terbaring rata di dalam insinerator, hangus hitam, hampir sampai ke tulang. Langkah selanjutnya adalah melanjutkan pengiriman jenazah ke insinerator. Saat melakukannya, Big Fatty dan saya mengobrol omong kosong, segala macam lelucon kotor, lelucon dingin, dan terus berbicara. Kami berdua ketakutan dan dengan sengaja menemukan cara untuk mengalihkan perhatian kami. Segera, kumpulan mayat kedua juga dimasukkan ke dalam insinerator. Big Fatty dan aku menghela nafas lega, dan berlari ke ruang pemantauan, berbicara omong kosong lagi. Saat mengobrol, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak saya, dan saya berkata kepada salah satu rekan saya, "Mengapa Anda tidak memanggil kamera pengintai? Apa yang ingin kamu tonton? Lihat apakah ada yang salah ketika aku berlari tadi." Fatty tidak senang. "Yu tua, apa yang menarik? Aku tidak bisa melakukan apa-apa setelah melihatmu. Dengarkan aku, jangan lihat, ketika aku meminta izin Direktur Jiang hari ini, ayo pergi menyembah Buddha, lalu semuanya akan baik-baik saja." Saya mengerti apa yang dimaksud dengan Big Fatty, tetapi saya tidak bisa menahan keraguan di hati saya, dan bersikeras meminta untuk menonton video pengawasan. Video pengintaian telah dimatikan, tetapi tidak ada yang abnormal yang terlihat. Sebelum saya melihat ke insinerator, layar memang berkedip beberapa kali, namun rekan saya di ruang monitor mengatakan bahwa kedipan seperti itu kadang-kadang normal. Ketika sudah hampir waktunya, Fatty dan saya kembali ke kamar mayat lagi, bersiap untuk mengumpulkan abunya di insinerator dan memasukkannya ke dalam guci secara terpisah. Tentu saja, saya akan menangani abu Xia Oyan. Saya berencana untuk menyimpan abunya dengan baik dan menyerahkannya kepada orang tuanya nanti, yang juga merupakan penjelasan. Ketika saya memasukkan abu ke dalam guci, membersihkannya secara menyeluruh, dan menutup kembali pintu insinerator, tiba-tiba saya melihat cetakan telapak tangan yang samar di kaca berkekuatan tinggi dari jendela inspeksi pintu tungku.
Yang benar-benar membuat saya takut adalah telapak tangan tidak tercetak di bagian luar kaca, tetapi di bagian dalam. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan rasa merinding di sekujur tubuhku, dan berteriak dengan suara gemetar, "Big Fatty, datang dan lihatlah." Fatty datang, dan ketika dia melihat cetakan telapak tangan di kaca, dia langsung membeku, dan setelah sekian lama, dia berkata dengan suara serak, "Jangan dipikirkan, selesaikan proses abunya dengan cepat, ayo pergi ke kuil untuk menyembah Buddha hari ini." Pada titik ini, kami berdua tidak bisa memikirkan cara lain selain berdoa kepada Buddha untuk perdamaian. Setelah membuang abu di insinerator, Big Fatty dan saya berganti pakaian dan duduk di bus menuju kota. Pria gendut di dalam mobil berkata kepadaku dengan wajah serius, "Pulanglah dan makan dulu, lalu mandi, mari kita semua berganti pakaian bersih, dan langsung pergi ke kuil untuk menyembah Buddha." Oke. Setelah sarapan tanpa pandang bulu, kami berdua kembali ke kediaman Dapang dan mulai mandi dan berganti pakaian. Dapang pergi lebih dulu. Ketika saya selesai mencuci, Dapang sudah berganti pakaian dan sedang duduk di sofa menonton TV. "Fatty, menurutmu berapa banyak uang yang harus kita bawa?" "Kudengar perlu uang untuk membakar dupa dan berdoa kepada Buddha," kataku sambil mengusap rambutku. "Apakah tidak cukup membawa 10.000 yuan?" Big Fatty berkata, dan menatapku. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak, "Jangan bergerak." "Ada apa?" "Jangan membuatku takut. Aku adalah burung yang ketakutan sekarang, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar Big Fatty berteriak." Fatty berdiri, berjalan di belakangku dengan wajah serius, menatap punggungku dan tetap diam. Saya takut padanya, dan mau tidak mau berkata, "Sial! Gendut, kamu bukan gay, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, kami akrab satu sama lain, tetapi saya tidak akan pernah menjadi gay." "Kakak Ji, lihat sendiri di cermin." Jantungku berdetak kencang, aku cepat-cepat berbalik, membelakangi cermin, dan kemudian melihat ke belakang, melihat bahwa itu tidak masalah, aku berlumuran keringat putih. Di punggung kiri saya yang berbentuk hati, ada cetakan telapak tangan bening, warnanya agak biru, sepertinya tanda lahir alami. Sepanjang jalan, saya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Dapang. Dapang mengemudikan mobil dalam diam, saya melihat pemandangan di luar jendela mobil, dan terus memikirkan apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir di benak saya. Kami berdua menemukan Biksu Zike yang bertugas menerima dan menjamu tamu, menjejalinya dengan uang beberapa ratus yuan, dan memberitahunya bahwa ada sesuatu yang mendesak untuk menemui biksu terkemuka di kuil. Setelah melantunkan nama Buddha, kami membawa kami ke apse. Di sebuah ruangan di apse, duduk seorang biksu tua dengan janggut dan alis putih, yang tampak seperti biksu terkemuka. Ada meja di depannya, dan ada sederet karakter besar tertulis di kain iklan di atas meja. Ketahui kehidupan lampau dan kehidupan mendatang, ketahui masa lalu dan masa kini. Di masa depan, mata kebijaksanaan dapat menembus rintangan karma, dan Buddhisme dapat memandu labirin. Lalu ada beberapa karakter kecil yang padat di bawah, dan ada berbagai bisnis, seperti meramal dan horoskop, nama dari tulang, dan lain sebagainya. Biksu Zike melangkah maju dan berbisik kepada biksu tua itu. Biksu tua itu mengangguk, tersenyum pada pria gendut dan saya, dan berkata, "Saya melihat segel kedua dermawan itu berwarna hitam, dan udara hitam menempel di atas kepala mereka. Pasti ada bencana yang akan datang. Kedua dermawan itu, apakah saya benar?" "Tajam." "Benar saja, dia adalah biksu terkemuka." Big Fatty dan saya saling memandang, dengan cepat melipat tangan kami dan berkata, "Guru benar, tolong bantu saya."
Tidak apa-apa, duduk dan bicara perlahan. Biksu tua itu berkata dengan ramah. Mendengar apa yang dikatakan biksu tua itu, hati saya tiba-tiba tenang, dan saya menemukan kursi dengan Fatih dan duduk, dan memberitahu biksu tua itu secara rinci apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Mendengarkan narasiku, alis biksu tua itu perlahan berkerut. Melihat ekspresinya, saya buru-buru bertanya, "Tuan, apakah ini sulit?" Agak merepotkan, tapi jika biksu tua itu mengambil tindakan, hantu jahat ini pasti akan musnah. Tapi, hanya apa? Tuan, tolong beritahu saya secara langsung. Melihat ekspresi malu di wajah biksu tua itu, saya buru-buru mendesak. Benar-benar tidak masalah untuk menaklukkan roh jahat. Hanya saja Anda membutuhkan jimat ajaib yang sulit didapat. Tuan, saya mengerti. Tentu saja Kyubao harus mengungkapkannya. Berapa harga jimat ini? Amitabha. Tuan itu mengulurkan 3 jari dengan tenang. Hah? 30.000? Tapi kami tidak membawa uang sebanyak itu. Fatih dan aku datang, dan kami masing-masing mengambil 10.000, yang masih kurang 10.000. Master mengedutkan alisnya dan berkata, "Jangan khawatir, dermawan, kita bisa menggesek kartu di pelipis kita." Dengan cara ini, kami berdua menghabiskan 360.000 yuan dan meminta jimat ajaib dan jiok guanyin yang telah disucikan. Jade guanyin milik pria gendut itu, dan saya menggunakan jimat ajaib. Guru berkata bahwa selama jimat ini dipakai dekat dengan tubuh, selama roh jahat datang ke pintu, itu akan disempurnakan oleh agama Buddha dan dimusnahkan. Anehnya, karena saya meletakkan jimat di sebelah tubuh saya, kegelisahan dan ketegangan di hati saya segera menghilang.